نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Dia yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah kita berbondong-bondong ke rumahnya ini semata-mata menunjukkan rasa kehambaan kita yang dhaif ini di hadapannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini adalah penghuni-penghuni surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat subuh ini. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga dua solat dingin. Ketika ditanya apa itu dua solat dingin ya Rasulullah? Solat subuh dengan solat asar. Solat subuh dengan solat asar. Kalau di zaman Rasulullah, subuh dan asar ini namanya solat dingin. Solat dingin. Mungkin kalau asar bukan panas karena matahari di terik-terik itu sudah mulai terbenam. Jadi suasana agak-agak dingin, angin sepoi-sepoi. Jadi dua solat ini dikategorikan oleh Rasulullah sebagai dua solat dingin. Maka dakhalal jannah, dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang tadi melaksanakan ibadah solat subuh sebelumnya dan hingga akhir hayat nanti sebagai jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ingin mengetahui bagaimana pahala yang kita peroleh dari salat subuh ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal isya'a fa ka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya, salat Isya dulu nih, maka pahalanya setara dia dengan solat setengah malam. Setengah malam itu ya paling dari pukul 12 hingga subuh, non-stop solat sunnah terus sampai azan subuh. Maka pahalanya ini setara dengan 4 rakaat solat Isya. Subuh lebih hebat lagi. Wa man shalla subha fa ka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang solat subuh, maka pahalanya setara dia solat sepanjang malam, dari ba'da Isya sampai azan subuh, non-stop solat terus, gak ada istirahat. Ini pahalanya itu setara dengan 2 rakaat solat subuh. Wah, banyak pahala kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, selalu memberikan rezeki kepada kita, diperluaskan rezeki kepada kita semuanya, diperpanjang semua umur kita karena kita melaksanakan perintahnya, dan setiap perintah yang Allah Ta'ala yang kita laksanakan pasti luar biasa imbalan yang Allah berikan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah, tak luput pula selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dialah merupakan panutan dan pedoman hidup kita yang apabila kita ikuti jalannya kita akan selamat dunia dan akhirat.
namun bila kita melenceng dari ajarannya, sudah pasti kita akan jatuh ke kubang neraka Jahannam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya, setiap 2 bulan sekali kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu bagaimana seorang mukmin, seorang muslim itu memiliki akhlak al-karimah di hadapan manusia yang lain. Beliau rampung, beliau rangkum di dalam sebuah kitab bernama Al-Adabul Mufrad, yang merupakan kumpulan-kumpulan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang mukmin dan seorang muslim bersikap, berakhlak, beretika, bermoral di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Kita masuk ke bab namanya babu silaturrahim. Silaturrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan antara silaturrahim dengan silaturrahmi. Ada. Meskipun beda agak bergeser hurufnya. Silaturrahim I sama M. Ini M-nya di depan, I-nya di belakang. Silaturrahmi. Silaturrahmi dan silaturrahim itu berbeda Bapak dan Ibu. Berbeda maknanya. Kalau silaturahmi yang saat ini kita pahami, ya antar kita, tetangga, kolega, teman-teman, sahabat-sahabat berkumpul dalam sebuah tempat, namanya silaturahmi. Nah, kalau silaturahim beda penempatan nih, im sama mi. Silaturahim, nah ini khusus untuk keluarga. Satu rahim. Silah artinya hubungan. Rahim satu rahim. Silaturahim hubungan satu rahim. Itu menurut secara bahasanya. Silaturahim hubungan satu rahim, yaitu satu kandungan. Ya, kerabat yang satu nasab dengan kita, seperti paman, bibi dari pihak ayah, paman, bibi dari pihak ibu, kakek, nenek dari pihak ayah, kakek, nenek dari pihak ibu, saudara-saudara kita, adik kandung, abang kandung. Ini namanya silaturahim, hubungan satu rahim. Ya, hubungan satu rahim. Ada namanya nanti paman jauh. Mungkin berbeda-beda kakek-kakeknya, itu paman jauh, ada bibi jauh, ada saudara jauh, karena berbeda-beda mungkin dari nasab-nasabnya, tapi satu nasabnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak hubungan keluarganya, silaturahim, daripada silaturahmi. Yang mendapat ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang memutuskan tali silaturahim adalah keluarga, bukan tali silaturahmi, tapi tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim, ya, memutuskan tali antar keluarga. Nah, ini yang mendapat ancaman dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ancaman juga dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un, orang yang memutuskan tali silaturahim, bukan rahmi ya, silaturahim, memutuskan tali satu rahim, maka dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim. Tapi kalau silaturahmi itu nanti kajiannya tersendiri. Ya, kita memutuskan tali silaturahmi antar kolega, antar tetangga, antar sahabat yang bukan satu darah atau satu rahim dengan kita, itu nanti ada bab tersendiri. Ini kita bab tentang silaturahim antar keluarga, ya, antar keluarga, bagaimana upaya kita menghubungkan tali silaturahim, bukan memutuskan tali silaturahim. Jadi memang agak berbeda antara silaturahim dengan silaturahmi.
Silaturahim yang banyak disabdakan oleh baginda Muhammad SAW, hampir 93%. 93 atau 94% dari jumlah hadis baginda Muhammad SAW itu tentang silaturahim itu antar keluarga, bukan antar manusia. Antar keluarga, memutuskan tali silaturahim itu antar keluarga, bukan di luar manusia atau antar manusia, bukan. Ya, tentang ancaman-ancaman mereka yang sengaja memutuskan tali silaturahim itu di dalam keluarga, internal keluarga, bukan di luar keluarga. Itu nanti ada bab tersendiri bagi mereka yang kalau bahasa kita udah nggak ngomong lagi orang itu antar kawan, udah nggak ngomong lagi, itu lain lagi babnya, bukan itu masalah silaturahim. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuk ke hadis yang ke-49 tentang silaturahim. Ya, kalau ini silaturahimnya antar keluarga, bukan di luar keluarga. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang Arabi, seorang Badui. Ya, seorang Badui, beliau si Badui ini nanya kepada baginda Muhammad SAW, akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya atau beritahukan kepada saya apa-apa saja yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa-apa saja ya Rasulullah amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Rasulullah menjawab, ada empat hal ini kalau kau kerjakan wahai Badui, kau akan dekat dengan surga dan kau akan jauh dari neraka. Apa itu? Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, dan jangan melakukan syirik kepadanya. Jangan meyakini ada kekuatan yang seimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempercayai ada kekuatan yang lebih dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Kita dengan sengaja mengatakan ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, syirik. Jangan berbuat syirik. Syirik menjatuhkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Tegakkan salat. Tegakkan solat adalah sesuatu hal yang mendekatkan kita ke surga, menjauhkan kita dari neraka. Solat ini sangat penting, sangat penting sekali, sehingga pentingnya solat ini, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat dan memerintahkan kepada kita semuanya, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'. Ketika umur anak-anak kita 7 tahun ini, suruh mereka sholat. Suruh mereka sholat. Alhamdulillah, ini anak-anak kita ini subuh, alhamdulillah, duduk baik, manis, ya kan. Alhamdulillah, duduk manis. Ya biasanya kalau di luar itu ribut-ribut itu, ya kan. Mantap kali anak-anak kita ini, duduk luar biasa ya. Ajak mereka sholat umur mereka 7 tahun. Wadribuhum, berikan sanksi tegas. Berikan sanksi tegas iza kanu abna'u 10, ketika umur mereka 10 tahun tak solat-solat. Sudah 7 tahun diajak solat enggak mau, 8 tahun dia enggak mau, 9 tahun enggak mau, 10 tahun enggak solat juga. Berikan sanksi tegas. Ini adalah perintah Rasulullah. Tanggung jawab kita semuanya, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah tanya kita di padang mahsyar, mengapa anakmu tak solat? Mengapa anakmu tak solat? Bagaimana kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau anak kita dibiarkan bebas begitu saja? Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bersama. Ketika umur 7 tahun ajak solat. Tapi memang di bawah 7 tahun ya mulailah ajak solat, ajak ke masjid. Ayo kita solat ke masjid nak, ya. Umur 6 tahun, umur 5 tahun, biar tahu dia masjid itu bagaimana. Kalau nggak mau juga, sanksi tegas. Umur 10 tahun. Kalau nggak mau solat juga.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama sekali nanti yang Allah tanyakan di padang mahsyar kelak, setelah Israfil meniupkan sangkakalanya, hancur semua bumi ini, hancur semua 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini, ya, semua akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta pertanggungjawaban masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua akan diminta pertanggungjawabnya masing-masing. Pertanyaan pertama yang Allah tujukan kepada kita bukan apa kabarmu wahai fulan, apa kabarmu wahai fulana. Enggak, mana cerita apa kabarmu? Enggak ada apa kabarmu, gimana keadaanmu, enggak ada. Gimana sholatmu? Sholatmu gimana? Ini yang pertama yang Allah tanya nanti di padang mahsyar. Rasulullah kemudian melanjutkan, wa idza saluhat saluha sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amalan yang lain. Sholatnya baik, zakatnya pun baik, sedekahnya pun baik, hajinya pun baik, umrohnya pun baik, zikirnya pun baik, baca Qur'annya pun baik, sholat sunnahnya pun baik, puasa sunnahnya pun, seluruh amalannya baik semuanya. Karena apa? Sholatnya baik. Kemudian kebalikannya, wa idza fasadat. Apabila sholatnya jelek, sholatnya rusak, sholatnya itu tak sempurna, fasada sairu amalihi, maka jeleklah semua amalan yang lain. Sholatnya jelek, sedekahnya pun pasti jelek, zakatnya pun pasti jelek, umrohnya, hajinya, baca Qur'annya, zikirnya, semua jelek. Kenapa? Sholatnya jelek, sholatnya nggak sempurna, sholatnya itu tidak optimal. Jadi gimana lah Ustaz caranya supaya sholat kami ini sempurna ya Ustaz? Satu-satunya cara, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sholatlah berjamaah. Sholatlah berjamaah. Salah satu yang menyebabkan sholat kita sempurna adalah sholat jamaah. Kemudian tegakkan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ini yang menyebabkan sholat kita sempurna. Kalau sholat kita sempurna, amalan yang lain sudah pasti insya Allah sempurna. Ini sholatnya jelek, berarti dia sholat, apalagi yang tak sholat. Yang sholat aja bisa cilaka, apalagi tak sholat. Bisa Ustaz orang sholat bisa celaka? Bisa. Fawailul lil musallin. Coba nanti lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, apa artinya itu? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, kok bisa celaka Ustaz orang-orang yang sholat? Dalam sebuah tafsir, fawailun, wail adalah lebah di neraka jahanam. Wail, lembah di neraka jahanam. Maka lembah neraka jahanam bagi mereka yang sholat. Loh, kok bisa masuk lembah neraka jahanam orang yang sholat ini? Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Dilalaikan waktu sholat. Sholat zuhur, dia memang sholat zuhur 3:30 sore. Sholat asar dia memang jam 6 sore. Sholat maghrib memang sholat dia 7:30, udah mau azan. Sholat isya dia jam 4 malam. Sholat subuh dia jam 8 pagi. Memang sholat dia, tapi diulur-ulurkan, ditakhirkan, diundur-undurkan. Nantilah. Gara-gara nanti inilah fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya, itu padahal dia sholat, namun celaka. Ada lagi neraka khusus untuk orang-orang yang tak pernah sholat. Masalakakum fi saqar. Allah. Nanti penghuni surga nanya sama orang-orang ini, kenapa kalian masuk neraka saqar? Mengapa kalian masuk neraka saqar, wahai kaum? Kata penghuni surga,
Qalu lam naku minal musallin. Kami tak pernah solat. Tak pernah solat kami. Makanya kami digiring ke neraka sakor. Bagi mereka-mereka yang tak pernah solat. Ini solat, tapi celaka sama dia. Solat. Kenapa? Ditunda-tunda waktu solat. Ditunda-tunda waktu solat. Ma'asyiral muslimin wal muslimah sidang jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebaik-baik salat, ya, ketika ditanya ayyu a'malin ahabbu ilallahi ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo siap-siap, tutup semua pekerjaan, tutup semua hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, tutup. Yang lagi kerja di komputer, tutup sebentar ajanya, ya Allah, duniawi, tutup. Yang lagi heboh di kantor, tutup dulu, tutup. Utamakan dulu panggilan Allah Ta'ala. Datang ke masjid, datang ke musola. Kalau nggak ada musola, siap-siap jadikan satu ruangan di kantor itu sholat jemaah. Utamakan semuanya. Utamakan sholat tersebut daripada yang lainnya. Utamakan sholat. As-salatu ala waqtiha. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda kita kena tadi. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Baiklah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa perbuatan yang menyebabkan seseorang itu dekat dengan surga, jauh dari neraka? Wa tu'tiz zakah, bayarkanlah zakat, keluarkanlah zakat. Pernah dulu kami sampaikan di masjid kita ketika bulan suci Ramadan, zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Jangan kita membatasi zakat itu cuman zakat fitrah, hanya mengeluarkan beras saja. Tidak, sesungguhnya zakat itu ada dua, zakat fitrah atau zakat fitr, dan zakat mal, zakat harta kita. Ayo coba cek di rumah kita masing-masing. Kalau ada emas 85 gram sudah sampai 1 tahun, ayo wajib dikeluarkan zakatnya. 85 gram, ya, minimal batas minimum mengeluarkan zakat itu ketika sampai nisab emas itu 85 gram, ya. Atau mungkin ada punya 100 gram, ayo keluarkan 2,5%. Itu zakat wajib dikeluarkan. Yang punya 40 ekor lembu di kampung, ayo keluarkan 1 ekor sapi. Yang punya 40 ekor kambing, ayo keluarkan 1 kambing. Itu zakat. Yang sudah yang banyak sawitnya, ya, kalau sudah panen, ayo keluarkan 5%. Ayo keluarkan 5%. Yang banyak yang banyak tabungannya sudah sampai 85 gram, nggak pernah dipakai-pakai, mengendap terus di tabungan tadi, nggak pernah dipakai-pakai, keluarkan 2,5%. Keluarkan 2,5%. Itu zakat. Jadi zakat itu bukan hanya terbatas zakat fitrah atau zakatul fitr yang dikeluarkan oleh seorang muslim. Hanya zakat itu 2, Bapak dan Ibu, 2, nggak boleh 1. Zakat itu 2, zakat mal dengan zakatul fitr, zakat di bulan suci Ramadan, ya. Zakatul mal wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau ternak, kemudian ternak, kemudian panen, itu lain pula cara pembagiannya, bukan 2,5%. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti harta kita itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, harta kita fatuqwa bihim wujuhuhum. Nanti harta yang kita pendam-pendam, yang tidak kita keluarkan, akan menggosok badan kita. Dalam Quran dalam surah At-Taubah, akan digosok ini badan kita di belakang nih, punggung digosok. Kemudian muka kita akan digosok di padang mahsyar. Karena apa? Karena nggak mau mengeluarkan hartanya. Tidak mau mengeluarkan hartanya, padahal itu adalah kewajiban, rukun Islam. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tak mau berbayar zakat, meskipun mulutnya
basah dengan kalimat la ilaha illallah, nggak ada cerita. Mulutnya berselema dengan kalimat la ilaha illallah, tapi tak mau mengeluarkan zakat. Di zaman Abu Bakar diperangi. Umar ketika itu marah sambil memegang kerah Abu Bakar Siddiq, khalifah Rasulullah. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa kau memerangi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kan haram hukumnya, nggak boleh kita membunuh sesama muslim. Kenapa mau kau perangi? Halal itu dia. Kita harus menjaga kehormatannya, menjaga darahnya, jangan kita bunuh. Mengapa kau perangi? Lantas Abu Bakar menjawab, wahai Umar, la aqtulanna man farraqas salata waz zakata fil Quran. Wahai Umar, kata Abu Bakar Siddiq, aku pasti akan memerangi orang-orang yang dengan sengaja memisahkan antara solat dengan zakat di dalam Al-Quran. Karena apa, Bapak dan Ibu? Karena di dalam Al-Quran solat selalu beriringan dengan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah, selalu beriringan dengan solat. Di mana ada solat, di situ ada zakat. Di mana ada zakat, di situ ada solat. Makanya Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang dengan sengaja memisahkan antara solat dengan zakat, ku perangi, meskipun mulutnya berselema dengan la ilaha illallah. Ada cerita, meskipun mulutnya berselema dengan la ilaha illallah, tapi dengan sengaja menjatuhkan rukun Islam zakat, ku perangi. Terdiam Umar bin Khattab, walhasil Umar bin Khattab pun ikut juga memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Itu tadi yang ketiga, jangan berbuat syirik kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Yang kedua, tegakkan solat. Yang ketiga, tunaikan zakat. Nah, sabda baginda Muhammad juga begitu. Ketika beliau memerintahkan solat, pasti ada zakat. Di mana ada solat, ada zakat. Bayarkan zakat. Kemudian yang keempat, watasilur rahima, melakukan silaturahim antar keluarga. Jangan putuskan tali silaturahim antar keluarga. Ini 4 hal yang mendekatkan kita ke surga dan menjauhi kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjut ke hadis yang lain. Ini ada seseorang yang datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah, hadisnya hadis sahih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada seorang sahabat, ya tidak dijelaskan siapa namanya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku selalu silaturahim kepada mereka, tapi mereka memutuskan tali silaturahim. Aku punya kerabat dekat ya Rasulullah, kerabat dekat. Aku tak pernah memutuskan tali silaturahim. Aku justru menghubungkan tali silaturahim, tapi mereka sendiri yang memutuskan tali silaturahim. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku baik kepada mereka, tapi mereka jahat kepadaku. Aku tak pernah memutuskan tali silaturahim. Ini kerabat aku, saya Rasulullah, kerabat dekat aku. Nggak pernah aku memutuskan tali silaturahim, tapi mereka berbuat jahat kepadaku. Aku baik sama mereka, tapi mereka jahat kepadaku ya Rasulullah. Wa yajhaluna alaiha, mereka masa bodoh dengan aku. Masa bodoh. Wa ahlumu anhum, aku pun sabar dengan mereka. Mereka masa bodoh lah, siapalah dia itu. Ya. Tapi aku sabar kepada mereka. Lantas Rasulullah apa katanya? La in kana kama taqul, kalaulah mereka seperti ini sebagaimana yang kau katakan wahai fulan,
Kalaulah kerabatmu sebagaimana yang engkau katakan wahai fulan, faka'annama tusiffuhumul mal, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan mereka bersama bara-bara api neraka. Mereka itu bersama batu bara atau bara apa namanya itu ya, batu-batu di dalam neraka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, dan engkau wahai fulan, engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolongmu dimanapun kau berada, madum ta'ala dalika, selama engkau di dalam posisi ini. Keluargamu membencimu tapi kamu tak membencinya. Keluargamu memutuskan tali silaturahim tapi kamu tetap menghubunginya. Keluargamu berbuat jahat kepadamu tapi kamu sabar. Allah bersamamu. Allah bersamamu wahai fulan. Allah akan menjadi penolong bagimu. Bagi mereka batu-batu di neraka nanti bagi mereka. Jadi sabar. Jadi misalnya di antara kita ada seperti begitu, ya. Ada keluarga kita tak mau memutuskan tali silaturahim, tapi keluarga kita memutuskan kita, berbuat jahat kepada kita, kita baik kepada mereka. Ketahuilah Allah bersama kita. Allah menolong kita. Lah, kita kan tidak ada niat untuk memutuskan tali silaturahim. Jadi ini sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita-kita yang merasa mungkin terzalimi, yang merasa terzalimi, kita nggak pernah memutuskan tali silaturahim tapi mereka memutuskannya. Kita tak pernah berbuat jahat kepada mereka tapi mereka berbuat jahat kepada kita, kita sabar terus. Ya, kemudian di sini katanya mereka masa bodoh dengan kita, siapalah dia itu, kita tetap sabar terhadap mereka. Allah bersama kita semuanya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Ini mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kalau hubungan silaturahim akan memperpanjang umur, bukan silaturahmi. Ada sabda baginda Muhammad SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ini banyak hadis-hadis dipakai dalam kegiatan silaturahmi. Ya, pengajian ibu-ibu, silaturahmi, bukan rahim. Padahal ini khusus untuk antar keluarga, silaturahim. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya itu diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasir rahimahu, maka bersilaturahimlah kalian. Bukan silaturahmi, maka bersilaturahimlah kalian, berarti antar kerabat, antar keluarga, jangan diputuskan. Umurnya panjang, rezekinya diperluas, maka bersilaturahimlah kalian. Bukan silaturahmi, silaturahimlah kalian antar keluarga. Jangan diputuskan tadi silaturahim, karena keluarga itu saling mendukung, saling membantu kita. Silaturahim jangan diputuskan. Jadi mohon ini jangan dijadikan dalil untuk misalnya kumpul-kumpul satu RT, kumpul-kumpul pengajian satu RT, ibu-ibu satu RT. Ibu jadikan hadis ini untuk dalil silaturahmi, supaya datang semuanya. Ibu-ibu, siapa yang mau umurnya diperpanjang, siapa umurnya mau diberkahi dan diperluas rezekinya, maka silaturahmilah kita kayak kita. Ibu, ini bukan begitu maksudnya. Silaturahim, bukan silaturahmi. Maka tegakkanlah silaturahim di antara kita apabila umurnya ingin diperpanjang dan rezekinya diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita siapakah yang paling dekat, siapakah keluarga yang paling dekat selain ibu kandung kita, adik kandung kita, abang kandung kita, kakak kandung kita, di luar dari satu rahim, dari satu rahim, siapa yang paling dekat dengan kita? Ini kata Rasulullah, Inna Allah Ta'ala, hadis dari Miqdam bin Ma'di al-Qarab, annahu sami'a Rasulullah yaqul, sesungguhnya
Miqdam bin Ma'di radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang siapa orang yang paling dekat setelah ibu kandungnya, ayah kandungnya, adik-adik kandungnya, abang-abang kandungnya, kakak kandungnya. Siapa yang paling dekat? Innallaha yusikum bi ummahatikum. Keluarga yang paling dekat nih, mohon maaf ya, keluarga yang paling dekat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setelah dalam keluarga adalah keluarga ibu dulu. Keluarga ibu dulu. Kalau dalam bahasa kita, saya Batak, itu ada nang tulang, ada ujing, ada oci di situ. Keluarga ibu dulu. Kemudian siapa lagi? Summa yusikum bi ummahatikum, 2 kali Rasulullah SAW mengatakan keluarga ibumu yang pertama, yang paling dekat denganmu, keluarga ibu. Memang kalau kami Bataknya ada oci, ada ujing, ada nang tulang. Ini keluarga ibu. Kemudian siapa lagi? Keluarga ibumu lagi. 2 kali Rasulullah mengatakan keluarga ibumu yang paling dekat. Kemudian siapa lagi? Summa yusikum bi abaikum, barulah keluarga ayahmu. Kalau kami dalam Batak itu ada uwa, ada apa? Amang boru. Ya. Keluarga ayah. Ada amang boru, ada uda. Itu keluarga ayah. Kemudian siapa lagi? Summa yusikum bil aqrab wal aqrab. Setelah keluarga ini, maka yang paling dekat lagi setelah keluarga dari ayah. Siapa? Mungkin dari keluarga satu kakek. Ya, satu kakek, satu nenek moyang, itu adalah keluarga dekat dan terdekat. Jadi Rasulullah telah memetakan siapakah keluarga-keluarga terdekat setelah dalam keluarga sendiri. Ayah kandung, ibu kandung, kakak kandung, abang kandung, adik kandung. Setelah ini siapa lagi keluarga terdekat? Ibumu, pihak ibumu. Siapa lagi? Pihak ibumu lagi. Siapa lagi? Pihak ayahmu. Siapa lagi? Kemudian yang setelah dari ayahmu, mungkin dari keluarga ibu, satu nenek moyang, keluarga ayah, satu nenek moyang, itu yang al-aqrab. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bapak dan Ibu, jangan diputuskan tali silaturahimnya. Tak boleh kita memutuskan tali silaturahim antar misalnya bibi atau paman, kita putuskan tali silaturahim, itu tak boleh. Itu tak boleh. Kita putuskan tali silaturahmi dengan kakek kita, nggak boleh. Ya, tak boleh. Ini adalah rahim, satu rahim, yang dimana Rasulullah SAW mengancam kita, ya, diancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahim tadi dengan tidak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kita dengan hadis selanjutnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu ada amalan di malam Jumat, ya. Ada amalan di malam Jumat. Ya, malam entah bertasbih, entah berzikir, entah segala macam. Ayo segera lakukan ini menjadi kebiasaan. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamisin lailatul Jumu'ah." Sesungguhnya semua amalan-amalan manusia akan diangkat oleh para malaikat, akan dilaporkan oleh pada malaikat setiap malam Jumat. Semua amalan-amalan kita, apalagi kita siang lagi puasa itu, siang kita lagi puasa, semua amalan-amalan manusia ketika itu pada malam Jumat akan dilaporkan, akan diangkat, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yaqbalu amala qati'i rahmin, kecuali satu amalan yang tidak diterima Allah. Meskipun dia banyak beribadah, tahajud, baca Quran, duhanya enggak ketinggalan, zikirnya luar biasa, umrohnya setiap bulan, hanya satu yang tidak Allah terima. Siapa itu? Amala qati'i rahim, yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim. Yang memutuskan tali silaturahim, meskipun dia umroh setiap bulan, haji setiap tahun, tahajud setiap malam 11 rakaat,
puasa puasa Nabi Daud hari ini puasa besok tidak, tapi tak diterima amalannya. Tapi kenapa? Karena dia memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali kekerabatan. Nah, ini tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada dosa bagi mereka yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim, sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak masuk surga orang-orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim. Tali silaturahim diputuskan dengan sengaja, maka dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang namanya rahim, rahim ini adalah makhluk ya, ini dalam sebuah hadis, rahim ini adalah makhluk ya. Jadi rahim ini adalah makhluk. Nanti pada hari kiamat rahim ini akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ya Rabbi, wahai Allah, inni zulimtu, aku dizalimi. Jadi rahim adalah makhluk Allah taala yang nanti akan menjadi tali kekerabatan, ada ayah, ada ibu. Rahim ini melapor kepada Allah taala, ya Rabbi, wahai Allah, inni zulimtu, aku dizalimi, aku dizalimi. Ya Rabbi, wahai Allah, inni quti'tu, aku dipotong, aku diputuskan. Si rahim ini, ya Rabbi, ini ya Rabbi, sesungguhnya aku bla 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 bla, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayujibuha, Allah pun menjawab kepada si rahim ini, wahai rahim, ala taradaina an aqta'a man qata'ak, relahkah engkau, ridokah engkau wahai rahim, orang yang memutuskanmu kuputuskan. Allah mak ngeri, orang yang memutuskanmu wahai rahim kuputuskan, gak ada lagi hubungan aku dengan dia sebagai hambaku, kuputuskan. Siapa dia rupanya? Wahai rahim, orang yang sengaja memutuskanmu kuputuskan, gak ada hubungan aku dengan dia lagi. Mak ngeri, kuputuskan. Kita kan selalu berhubungan dengan Allah, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, baca Quran, zikir. Kenapa kita mau berhubungan dengan Allah Ta'ala? Tapi Allah katakan, kuputuskan. Siapa dia rupanya? Kuputuskan. Gak. Tadi hadis tentang malam Jumat tadi, gak aku terima amalan dia. Mengapa diputuskan tadi satu rahim? Kuputuskan. Wahai rahim, orang yang dengan sengaja memutuskanmu, kuputuskan. Wa asilaman wasolaka, dan orang-orang yang sengaja menghubungkan tali silaturahim yang dahulu pernah berpisah bertahun-tahun karena permasalahannya. Samalah, saya juga punya masalah dengan adik saya juga punya masalah dengan abang saya, dengan kakak saya. Ayo dihubungkan pelan-pelan, dihubungkan pelan-pelan. Wa asilaman wasolaka, aku akan menghubungkan bagi siapa yang menghubungkanmu. Jadi banyak kita saat ini banyak berdoa, banyak beribadah. Kenapa lah ya Ustaz, doaku tak pernah didengar Allah Ta'ala? Ayo kita kaji ulang. Ayo, mungkin kita ada sesuatu hal yang pernah kita tali, kita nggak mau ngomong sama orang tua kita, kita udah sama mama kita sudah marah sama dia segala macam. Ayo, mari sama-sama kita minta maaf. Kita sambungkan kembali tali silaturahmi tadi. Jangan diputuskan. Karena selama ini kita selalu berdoa kepada Allah, mengapa nggak pernah dikabulkan doaku ini ya Ustaz? Kenapa Allah tuh nggak mau mendengarkan permintaanku ya Ustaz? Mungkin ada sesuatu hal. Apa itu? Ada di antara kita yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahmi. Dengan abang-abang kita mungkin kita pernah mohon maaf ya, pernah berantem, pernah tak ngomong tentang masalah ini, masalah itu, yang paling ini ya tentang masalah warisan, tentang masalah segala macam, ya berantem. Jangan, hubungkan kembali. Hubungkan kembali, pelan-pelan hubungkan kembali. Nah, kalau sudah berhubungkan dengan kembali, insya Allah Allah akan dengarkan permintaan kita, Allah akan dengarkan permohonan kita, Allah akan dengarkan semua apa yang kita mau. Jangan dipotong.
Ini hadis sahih ini. Hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rahim itu nanti dia akan berdebat kepada Allah. Ya Allah, aku dizalimi ya Allah. Ya Allah, aku dizalimi ya Allah. Ya Allah, aku diputuskan ya Allah. Allah pun marah. Siapa yang memutuskan kamu? Kuputuskan. Kuputuskan. Enggak aku terima amalan dia. Orang yang dengan sengaja menghubungkan kembali tali silaturahmi, maka akan kuhubungkan semua apa yang dia minta, langsung aku kabulkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian ini bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat yang punya anak perempuan 3 orang. Ini ada hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang punya anak perempuan 3 orang selamat. Selamat bapak dan ibu loh. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Aku punya 3 anak perempuan Ustaz. Aku punya 4 orang anak perempuan Ustaz. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz mengucapkan selamat dengan saya selamat? Karena bapak dan ibu dicegah dari api neraka. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu 3 banatin, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, anak kandung, 3 anak perempuan, wa sabaru alaihinna, dan bersabar atas mereka. Tahulah kalau anak perempuan ini lain dengan anak laki-laki. Oh, kalau anak perempuan ini banyak aksesoris yang harus kita beli. Sabar kali kita itu mendidik anak-anak perempuan ini. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan dan bersabar atas mereka, wa kasahunna min jidatihi, dan memberikan mereka pakaian yang selayak-layaknya, kunnalahu hijaban minan nar, sesungguhnya mereka yang bertiga ini akan menjadi penghalangmu di neraka kelak. Akan menjadi penghalangmu di neraka kelak. Jadi 3 anak perempuan ini akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang nanti di neraka. Jadi bahagia, selamatlah bapak dan ibu yang punya anak perempuan ini, yang apalagi 3 anak perempuan ini. Ini pernah ada seorang jemaah kami yang di wilayah Karo. Kalau saudara-saudara kita di wilayah Karo ini anak laki-laki itu harus ada. Kalau anak perempuan, kalau anak perempuan semuanya itu adalah sebuah keaiban bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah keutamaan 3 orang anak perempuan akan menjadi penghalang dia di api neraka kelak. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 orang anak perempuan. Ini ada 3. 2 anak perempuan yang punya 2 anak perempuan. Anak saya cuma 1 perempuan. Yang punya 2 anak perempuan, apa hadisnya? Ma min muslimin tudrikuhul bintani. Orang-orang muslim yang punya 2 anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, dan engkau selaku ayah dan ibu ya memperbaiki kehidupannya, fayuhsinu suhbatahuma, kemudian kalian ya bapak dan ibu itu bersahabat ya seolah-olah ya kayak sahabat gitu. Nah, apa nih? Illa adkhaltahumal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab 2 anak perempuan ini menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. 3 orang putri dan 2 orang putri. Nabi Muhammad berapa Ustaz anaknya Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak beliau 7. 6 dari perut Siti Khadijah. Anak pertama si Qasim meninggal, anak kedua Abdullah meninggal dalam balita. Yang hidup itu 4 anak perempuan, hidup sampai dewasa, sampai menikah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Zainab, Ruqayyah, yaitu Zainab,
Ruqayyah, Ummu Kalsum, satu lagi siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Ini 4 anak perempuan. Yang 2 abang-abangnya meninggal waktu balita. Satu lagi siapa Ustaz? Satu lagi namanya Ibrahim. Umur 18 bulan meninggal ketika gerhana matahari di Madinah. Ini bukan dari perutnya Siti Khadijah, tapi perutnya Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim, namanya Ibrahim. Ini meninggal 18 bulan ketika peristiwa gerhana matahari total di kota Madinah. Nah, jadi 7 anak Rasulullah SAW, 3 laki-laki wafat, 4 hidup bahkan sampai menikah. 4 ini sudah punya cucu pun Rasulullah dari 4 ini, 4 perempuan. Jadi pernah kami tanya dengan ulama kita di Al-Azhar, Ustaz, Syekh, kenapa apa hikmah mengapa Allah mewafatkan anak laki-laki putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syekh ini menjawab, itu ada hikmahnya. Karena waktu itu bangsa Arab, apalagi dunia saat itu adalah sistem kerajaan-kerajaan, dikhawatirkan nanti kalau anak laki-laki Rasulullah itu hidup sampai dewasa, Nabi Muhammad meninggal, dikhawatirkan nanti anaknya dikultuskan, anaknya disembah-sembah, anak laki-laki. Karena ini kan itu sistemnya sistem kerajaan. Ketika itu nggak ada sistem demokrasi saat ini. Ya, di Persia sistem kerajaan, di Romawi sistem kekaisaran, kekerajaan, di Mesir sistem kerajaan. Jadi belum mengenal demokrasi. Kalau kekerajaan, raja mangkat, anak naik. Nah, jadi hikmah mengapa Allah Ta'ala mewafatkan putra-putra beliau ini, kalau dewasa, sudah punya anak, Rasulullah meninggal, dan dikhawatirkan nanti anak kandungnya itu disembah-sembah orang. Nah, Hasan Hussein aja disembah sama Syiah, padahal cucu Rasulullah kandung Hasan Hussein disembah Syiah, apalagi anak kandung yang laki-laki. Jadi itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mewafatkan anak-anak beliau dari pihak laki-laki. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada subuh kali ini tentang silaturahim. Insyaallah kita akan berjumpa 2 bulan yang akan datang membahas tentang hadis-hadis yang lainnya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis, para malaikat ada di tengah-tengah kita ini. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diaminkan oleh kita semuanya, kemudian diaminkan oleh para malaikat. Insyaallah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, melalui majlis ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Rahman. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami dan mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, melalui majlis ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rahman, angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Allah, angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Rahman, angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, melalui majlis ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rahman, jadikanlah anak kami, cucu kami dan keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solihah ya Allah, menjadi anak yang taat kepadamu ya Rahman, taat kepada Rasulmu ya Rahim, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami ya Allah, lindungilah keluarga kami ya Rahman, lindungilah anak cucu keturunan kami ya Allah, lindungilah kampung kami ya Allah, lindungilah Masjid Al-Furqan kami ya Rahman, lindungilah kami yang berhadir di sini ya Allah dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai macam mara bahaya, dan dari berbagai macam godaan syaitan yang terkutuk ya Dzal Jalali wal Ikram. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah lagi bermanfaat, terlebih bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.